Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya Muhammad Fikri Huzaini dengan NPM 23 Baiklah, di sini saya akan membagikan hasil UTS saya, yaitu menjelaskan tentang sosiologi hukum yang diberikan oleh Ibu. Baiklah, yang pertama sosiologi hukum. Di sini sosiologi hukum itu ada dua proses. Yang pertama proses mengamati dan proses mencatat. Proses mengamati dengan mengamati gejala hukum dalam masyarakat, kemudian contohnya pengawasan masyarakat terhadap tindakan kriminal. Kalau dalam proses mencatatnya, mencatat data tentang hukum, contohnya menulis statistik tentang kasus-kasus hukum. Dalam sosiologi hukum terdapat dua proses penting, yaitu proses mengamati dan proses mencatat tadi. Proses mengamati adalah kegiatan melihat secara langsung bagaimana hukum bekerja di masyarakat, termasuk bagaimana masyarakat merespon. Kemudian melalui pengamatan, peneliti dapat mengetahui apakah suatu aturan benar-benar dijalankan atau hanya berlaku secara formal saja. Misalnya, seorang peneliti mengamati perilaku masyarakat di sebuah kawasan yang menerapkan aturan jam malam. Dari pengamatan itu terlihat bahwa sebagian warga tetap beraktivitas di luar batas jam yang setelah ditetapkan karena lemahnya pengawasan aparat. Setelah melakukan pengamatan, peneliti melakukan proses pencatatan, yaitu merekam seluruh fenomena yang ditemukan selama pengamatan berlangsung. Proses pencatatan bertujuan untuk mengumpulkan data nyata yang dapat dianalisis sehingga memberikan gambaran faktual tentang kondisi menegakkan hukum. Contohnya, peneliti mencatat jumlah warga yang masih berkeliaran setelah jam malam, alasan ketidakpatuhan mereka, serta respon aparat keamanan. Dengan dua proses ini, sosiologi hukum mampu memahami hukum bukan hanya sebagai aturan, tapi sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi perilaku manusia. Kesimpulannya, mengamati dan mencatat adalah dua langkah utama sosiologi hukum. Proses ini bertujuan untuk mengetahui hukum yang sebenarnya berlaku di masyarakat dan merekamnya sebagai data faktual untuk dianalisis, bukan sekedar melihat hukum dari teks peraturan saja. Kemudian lanjut, yang kedua ada pendekatan dalam hukum sosiologi. Di sini ada dua, pendekatan secara yuridis empiris, kemudian pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris memandang hukum sebagai gejala sosial yang harus diteliti berdasarkan kenyataan yang terjadi. Pendekatan ini menilai bagaimana hukum benar-benar berjalan, bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat, serta faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku hukum mereka. Misalnya, penelitian tentang efektivitas peraturan larangan membuang sampah di sungai dilakukan dengan terjun langsung ke masyarakat, mewawancarai warga, dan mengamati apakah sungai masih dipenuhi oleh sampah. Kemudian temuan empiris ini kemudian dibandingkan dengan pendekatan yuridis normatif, ya kan? Yaitu pendekatan yang mengkaji. Pendekatan normatif berfokus pada isi aturan, struktur hukum, serta apa yang harus dilakukan menurut undang-undang. Dalam contoh yang sama, pendekatan normatif menelaah isi peraturan daerah tentang kebersihan, mencermati sanksi, kewajiban masyarakat, dan peran pemerintah. Dengan penggabungan dua pendekatan ini, ilmu sosiologi hukum dapat memahami perbedaan antara hukum di atas kertas dan hukum di lapangan, serta menemukan solusi terhadap masalah ketidakpatuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ada aliran-aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Sosiologi hukum ada 5 mazhab, ya kan? Yang pertama ada mazhab formalitas, mazhab sejarah dan kebudayaan, kemudian aliran utilitarianisme, kemudian aliran sosiologikal jurisprudence, kemudian yang terakhir ada aliran realism hukum. Yang pertama, mazhab formalitas. Secara singkat, formalitas memandang bahwa hukum adalah seperangkat formal, seperangkat norma
tertulis yang bersifat tetap, rasional, dan sistematis. Dalam pandangan ini, eh, hukum dipahami secara struktur logis yang berdiri sendiri sehingga penerapannya harus berpedoman pada teks dan undang-undang. Hukum dianggap sah semata-mata karena bentuk dan prosedur formalnya, bukan karena faktor sosial atau tujuan kemanfaatannya. Kemudian dari mazhab sejarah dan kebudayaan berpendapat bahwa hukum tumbuh dan berkembang dari adat, tradisi, serta jiwa bangsa. Hukum tidak muncul dari logika formal, melainkan dari kebiasaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Perubahan hukum harus mengikuti perkembangan sosial budaya masyarakat sehingga hukum dianggap sebagai produk evolusi sejarah, bukan hasil ciptaan mendadak dari perumus undang-undang. Kemudian ada aliran sosiological jurisprudence. Aliran ini menekankan bahwa hukum harus dipelajari dari cara ia berfungsi dalam kehidupan sosial sehari-hari atau law in action, bukan hanya dari teks peraturan law in books. Hukum dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, yaitu menjaga ketertiban penyelesaian konflik, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tokoh utama aliran ini memperkenalkan konsep law as a tool of social engineering, yang berarti bahwa hukum harus mampu mengarahkan dan membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan sosial. Dan yang terakhir ada aliran realisme hukum, ya kan? Aliran realisme hukum berpendapat bahwa hukum yang sebenarnya adalah apa yang diputuskan dan dijalankan oleh hakim serta aparat hukum, bukan hanya apa yang tertulis dalam undang-undang. Realisme menekankan bahwa faktor psikologis, pengalaman pribadi, lingkungan sosial, dan nilai-nilai yang dianut hakim sangat mempengaruhi putusan hukum. Oleh karena itu, hukum bersifat dinamis dan sangat bergantung pada praktik nyata di pengadilan. Aliran ini melihat hukum secara realistis. Hukum adalah apa yang dilakukan dan dilakukan para pemegang kewenangan hukum dalam kenyataan, bukan sekedar norma yang dicita-citakan. Baiklah, sekian dari penjawaban UTS saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dari kurang, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.